Oke, baiklah. Sekarang kita akan next ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2, di sini kita akan baca dulu soalnya. A dan B adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus m sama dengan 0. Jika A nilainya sama dengan 2B, maka nilai dari m kuadrat min 1 adalah siapa? Di sini opsinya sudah disediakan juga, yaitu yang A minus 2, kemudian yang B 2, yang C 1, yang D 4, dan yang E adalah 6. Nah, kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk kita bisa menyelesaikan soal yang nomor 2 ini, gitu ya. Jadi sekarang kita akan coba bersama-sama untuk menyelesaikan soal yang nomor 2. Nah, kita akan selesaikan di sini ya. Nomor 2. Nah, jadi di sini ceritanya kita diberikan suatu persamaan kuadrat, yang mana persamaannya itu yaitu sebagai berikut: x kuadrat ditambah 6x ditambah m sama dengan 0. Nah, yang mana di sini dia mempunyai akar-akar yaitu a dan b. Yang mana si a dan b itu sama artinya seperti x1 dan x2 kayak gitu ya. Nah, dan di sini kita juga diketahui bahwasanya nilai a itu sama dengan 2b. Jadi nilai A-nya itu 2 kalinya B, gini ya. Pertanyaannya adalah siapakah nilai dari M kuadrat minus 1? Dimana M di sini itu dia bertindak sebagai C. Pada saat kita mengatakan bahwasanya persamaan kuadratnya itu bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan formula ini. Jadi kan kita mempunyai suatu formula yaitu seperti ini ya. X1 ditambah sama X2 itu apa rumusnya? Min B per A, gini ya. Kalau X1 kali X2 apa rumusnya? C per A. Nah, ini kan. Dan ada juga sebenarnya yang rumus selisih ya. Kalau yang atas ini kan rumus jumlah. Yang ini hasil kali, dan ada lagi yaitu yang selisih. Nah, sekarang yang akan kita gunakan itu yang mana dulu? Yang akan kita gunakan itu adalah yang semua unsurnya diketahui, kayak gitu ya. Jadi yang semua unsurnya diketahui yang mana? Nah, di sini untuk A-nya apakah diketahui? Iya. Apakah B-nya diketahui? Iya. Apakah C-nya diketahui? Masih belum. Jadi yang masih bisa atau yang langsung bisa kita pakai di sini yang mana? Yaitu yang atas, gini ya. Kenapa? Karena A-nya diketahui dan B-nya diketahui, gitu ya. Sekarang kita akan masukin dulu. X1-nya siapa kita? A. X2-nya siapa? B. Sama dengan siapa? Min B. Berarti kalau yang di kita di sini siapa ya? Minus 6 per A-nya siapa di sini? A-nya itu adalah 1. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah kita bisa tuliskan aja langsung di sini hasilnya adalah minus 6. Nah, ternyata di sini tuh diketahui bahwasanya A itu nilainya sama dengan 2B. Berarti kan di sini kita bisa masukin aja A itu 2B ya, ditambah sama B sama dengan minus 6. 2B tambah B berapa? 3B sama dengan berapa? Minus 6. Sehingga B-nya kita dapatkan nilainya adalah minus 6 dibagi dengan 3. Sehingga hasilnya jadi minus 2. Kayak gini ya. Nah, kalau si B-nya sudah ketemu minus 2, sekarang kita bisa mencari nilai A-nya, ya kan? Nah, berapa nilai A itu? A itu nilainya sama dengan 2B. Berarti kan sama dengan 2 kali min 2, gini ya. Min 2 yang ini dapat dari mana? Dari sini, karena yang sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai B-nya, gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal kali aja ya. Jadi berapa ini 2 kali minus 2? Minus 4, gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal mencari berapakah nilai M yang diminta ya. Nah, yang mana yang dipakai sekarang formulanya? Sekarang yang ini, yaitu apa? Yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. X1-nya siapa kita di sini? X1-nya adalah A, yang mana nilainya adalah berapa? Minus 4 ya. Kemudian X2-nya siapa? X2-nya itu adalah B kalau kita di sini ya, yaitu nilainya adalah minus 2. Sama dengan C itu adalah siapa di sini? M ya, dibagi dengan si A-nya itu adalah si 1 itu sendiri kan ya. Sehingga kita dapatkan minus 4 dikali minus 2 adalah 8, gini ya, sama dengan M. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai si M-nya yaitu sebesar 8. Nah, jangan lupa di sini yang diminta itu sebenarnya bukanlah si M-nya itu sendiri, melainkan hasil dari M kuadrat dikurangkan dengan 1. Ini dia ya. Nah, M kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, M-nya berapa nilainya? 8. Jadinya di sini kita bisa tuliskan
M kuadrat minus 1, M-nya itu 8, dipangkatkan dengan 2, dikurangkan dengan 1, jadi berapa ini? Ya 64 dikurangi dengan 1, berarti hasilnya berapa? Ya 63, sehingga hasilnya di sini kita dapatkan yaitu berapa? 63. Oke, baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita berjumpa kembali di video yang sekarang ya. Dimana di video yang ini kita juga akan membahas beberapa buah soal, yang mana soal ini juga merupakan soal FR ya. Dan kita langsung aja ya, kita masuk pada pembahasan yang nomor 1. Untuk soal yang nomor 1, untuk X lebih dari 0, di sini kita diberikan suatu tabel, yang mana tabelnya itu menyatakan nilai P dan Q, di mana P itu adalah suatu nilai yang merupakan hasil dari X dikalikan dengan X plus 5 ditambahkan dengan X plus 1. Kemudian yang Q itu adalah suatu nilai yang mana merupakan hasil dari X plus 4 dikalikan dengan X plus 6. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah tentukan hubungan antara P dan Q. Dan opsinya yaitu yang A, P lebih besar dari Q, kemudian yang B, P kurang dari Q, yang C-nya P sama dengan Q, dan yang D menyatakan bahwasanya informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari ketiga pilihan di atas, kayak gitu. Nah, kira-kira opsi mana yang paling tepat atau yang paling sesuai untuk kita bisa menyelesaikan kasus yang nomor 1 ini, kayak gitu ya. Sekarang kita mau coba dulu bersama-sama kira-kira bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Untuk soal yang nomor 1 di sini ya. Nah, jadi di sini kita diberikan suatu pernyataan yaitu P, di mana P itu adalah hasil dari X dikalikan dengan X plus 5, kemudian ditambah lagi dengan X plus 1, gini ya. Dan kita juga sudah diberikan bahwasanya X-nya itu adalah suatu bilangan yang nilainya lebih dari 0. Nah, pada saat kita diberikan suatu bilangan yang nilainya lebih dari 0, maka artinya dia adalah suatu bilangan positif, ya kan? Nah, jadi di sini kita sebenarnya bisa melakukan perkalian ya. Jadi ini dikalikan masuk ke dalam gini satu-satu, kemudian diselesaikan, baru nanti kita bandingin sama Q-nya, kayak gitu ya. Atau sebenarnya di sini kita juga bisa langsung menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita langsung bisa mengambil salah satu dari nilai X yang memenuhi syarat yang diberikan. Yang mana di situ syarat yang diberikan adalah si X-nya itu lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi di sini kita akan mengambil aja nilai X-nya itu sama dengan 1 gini. Boleh kan? Ya boleh-boleh aja sih ya. Kenapa? Karena 1 itu dia nilainya lebih dari 0 kayak gitu ya. Nah, sekarang kita langsung bisa masukin ke sini ya. Jadi X-nya di sini langsung kita masukin nilainya sama dengan 1. Berarti 1 dikalikan dengan 1 tambah 5 ditambahkan dengan 1 ditambah 1 gini ya. Jadinya berapa ini ya? Berarti 1 dikalikan dengan 1 tambah 5 6 ditambah lagi dengan siapa? 1 tambah 1 2. 1 kali 6 berapa? 6. Kemudian ditambahkan dengan 2, berarti hasilnya adalah 8. Nah, ini sekarang kita sudah bisa mendapatkan nilai P yang dimaksud gitu ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai P-nya, jangan lupa kita juga harus cari nilai Q-nya. Kenapa? Karena di sini tadi yang ditanyakan adalah hubungan antara P dan Q-nya gitu ya. Nah, untuk untuk Q di situ dia bentuknya adalah X plus 4 dikalikan dengan X plus 6. Dimana di sini kita juga akan memasukkan nilai X yang sama seperti yang sudah kita masukin ke P ya. Dimana nilai X-nya di sini yang kita ambil adalah 1. Berarti di sini kita masukin 1 ditambah 4 dikalikan dengan 1 ditambah sama 6 gini ya. 1 tambah 4 berapa? 5 dikalikan dengan 1 ditambah 6 berapa? 7. Jadi hasilnya berapa dong? Berarti 5 kali 7 adalah 35. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai P-nya dan nilai Q-nya, di mana nilai P-nya sebesar 8 dan nilai Q-nya adalah 35. Sehingga dari sini kita bisa membandingkan antara nilai P dan nilai Q-nya. Apakah si P-nya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, atau malah kita tidak bisa memutuskan
ketiganya kayak gitu ya. Jadi informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk kita bisa memutuskan ketiga pilihan tadi gitu ya. Nah dari sini sebenarnya kita sudah bisa tentukan bahwasanya 8 itu bagaimana dengan 35, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Ternyata dia lebih kecil ya kan, sehingga kita bisa tuliskan bahwasanya P itu lebih kecil daripada Q. Kenapa? Karena 8 itu nilainya lebih kecil daripada 35 seperti itu ya. Nah kalau sudah, sekarang kita akan melihat kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk soal yang nomor 1 ini. Nah ini dia ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 1 ini adalah yang B.